Pertama-tama kita akan membuat lapisan beningnya terlebih dahulu. Untuk membuatnya, campurkan 1 bungkus agar-agar plain, 2 sendok makan gula pasir, 500 ml air putih, aduk-aduk terlebih dahulu hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian ini akan kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian matikan api dan akan kita aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan buihnya. Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu dan selanjutnya kita akan menyiapkan cetakan puding dan kita tata dengan biskuit regal seperti ini. Setelah tertata, kita tuangkan agar-agarnya secara perlahan, pelan-pelan saja ya teman-teman. Jika langsung dimasukkan semuanya sekaligus, nanti biskuitnya akan mengambang. Kemudian ini kita sisihkan dan kita lanjutkan untuk membuat lapisan kedua. Campurkan 1 bungkus agar-agar plain, kemudian tambahkan dengan gula pasir, margarin, garam, kuning telur, dan yang terakhir adalah vanila, atau teman-teman juga bisa pakai vanili yang bubuk ya. Ini fungsinya agar menutupi aroma amis pada telur. Ini kita aduk-aduk sebentar. Untuk resep lengkap dan takarannya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan dengan air, lalu kita aduk kembali dan ini akan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil sesekali diaduk agar tidak ada yang gosong di dasar pancinya. Oh iya, karena ada yang kelupaan, jadi aku masukin di sini aja. Aku tambahkan dengan 1 sachet susu kental manis. Kita aduk hingga tercampur rata dan akan kita lanjutkan memasak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api dan kita aduk sebentar untuk menghilangkan buihnya. Kemudian angkat dari kompor. Jika sudah tidak terlalu panas, kemudian kita tuangkan secara perlahan di atas lapisan bening yang kita buat tadi. Ini pelan-pelan aja ya teman-teman agar tidak merusak lapisan bening yang ada di bawahnya. Setelah semuanya dituang, akan kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjutkan untuk membuat lapisan ketiga, yaitu lapisan coklat. Kita campurkan 1 bungkus agar-agar, gula pasir, coklat bubuk, dan ini akan kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan 700 ml air. Kita aduk sebentar dan masukkan 1 sachet susu kental manis coklat. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan dark cooking coklat atau coklat batang. Ini akan kita masak hingga mendidih dan coklatnya meleleh sempurna ya teman-teman. Jika sudah mendidih seperti ini, matikan api, aduk sebentar untuk menghilangkan buih dan mengurangi uap panasnya. Kemudian angkat dari kompor. Jika puding kuningnya ini sudah membentuk lapisan seperti ini, kita tuangkan puding coklatnya perlahan-lahan, pelan-pelan aja karena lapisan kuningnya ini tipis teman-teman ya. Jadi jika nggak pelan-pelan takutnya nanti lapisan kuningnya itu akan robek atau rusak sehingga pudingnya bercampur semuanya. Setelah semuanya selesai dituang, kemudian ini akan kita diamkan
sampai benar-benar dingin dan mengeras. Kemudian bisa disimpan terlebih dahulu ke dalam kulkas sampai dingin minimal 2-3 jam ya teman-teman, baru kita keluarkan dari cetakan. Ini aku simpan semalaman, ini sudah benar-benar mengeras dan dingin. Untuk mengeluarkannya aku membutuhkan tusuk gigi seperti ini untuk memberikan ruang pada cetakan, lalu tinggal dibalik seperti ini. Bisa teman-teman lihat, ini hasilnya cantik sekali, lapisannya juga merekat dengan sempurna, tidak terlepas, dan ini enak banget. Jika teman-teman membeli di toko, ini pasti harganya ratusan ribu ya, tapi jika membuat sendiri, ini bisa jauh lebih hemat. Bisa dilihat ini lapisannya cantik sekali, menempel sempurna dan tidak terlepas. Untuk rasanya juga nggak perlu diragukan lagi, ini enak banget. Hai semuanya, selamat datang di Kimam Kitchen. Di video kali ini aku akan membuat puding lumut labu kuning yang enak banget, bisa dijadikan sebagai ide jualan ataupun untuk hampers. Tapi sebelum teman-teman nonton, jangan lupa untuk subscribe. Pertama-tama kita akan menghaluskan 500 gram labu kuning yang sudah dikukus dan sudah didinginkan. Ini aku menghaluskan menggunakan chopper. Aku tambahkan juga dengan sedikit santan. Untuk resep lengkap dan juga takarannya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya teman-teman, bisa langsung dicek. Setelah halus seperti ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan dalam sebuah panci kita masukkan 1 bungkus agar-agar putih atau yang plain. Kemudian kita tambahkan dengan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Kita aduk terlebih dahulu agar tercampur rata. Dan selanjutnya akan kita tambahkan dengan santan. Untuk santannya ini aku pakai 700 ml yang sudah aku kurangi sedikit untuk menghaluskan labu kuningnya di awal tadi ya teman-teman. Kita masukkan semuanya. Kita aduk rata dan jangan lupa untuk memasukkan labu kuning yang sudah kita haluskan. Kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga rata sebelum kita masak. Ini akan kita masak di atas kompor dengan api sedang ya teman-teman, sambil diaduk-aduk agar tidak ada yang gosong di dasar panci. Setelah mendidih, matikan api dan kita aduk untuk mengurangi uapnya. Kemudian kita angkat dan kita masukkan ke dalam cetakan. Untuk cetakannya ini aku menggunakan yang volumenya 2 liter ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu sampai agak dingin dan berbentuk lapisan di atasnya. Sambil menunggu kita akan membuat lapisan yang kedua, yaitu kita butuh 1 bungkus agar-agar putih, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Dan ini akan kita aduk terlebih dahulu agar lebih mudah tercampur, dan kita masukkan dengan 750 ml santan. Untuk santannya ini teman-teman bisa pakai santan segar langsung dari kelapa atau bisa juga santan instan yang dicampur dengan air. Kita tambahkan dengan sedikit pasta pandan, ini secukupnya aja dikira-kira. Kita aduk sampai rata dan kita masukkan 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Kita aduk kembali. Dan yang terakhir, untuk menghilangkan aroma amis pada telur, aku masukkan juga dengan vanili bubuk. Ini aku pakai sekitar setengah sendok teh ya teman-teman. Dan kita aduk hingga rata. Selanjutnya akan kita masak di atas kompor dengan api kecil. Untuk memasak puding lumut ini nggak perlu sering-sering diaduk ya teman-teman. Kita masak menggunakan api kecil dan jangan sering diaduk agar memunculkan tekstur lumut yang bagus. Cukup diaduk sekali 2 kali untuk memastikan tidak ada yang gosong di dasar panci. Setelah mendidih seperti ini, matikan api. Kita aduk sedikit saja, kemudian akan kita angkat dari kompor. Puding labu kuningnya ini belum benar-benar dingin, tapi dia sudah cukup berkulit ya teman-teman. Sudah ada lapisan seperti ini di atasnya, dan akan kita tuangkan puding lumutnya perlahan-lahan.
Jangan menunggu puding labu kuningnya itu terlalu dingin dan set, karena itu nanti bisa membuat puding lumut yang hijaunya ini tuh nggak nempel satu sama lain dan jadi terpisah gitu teman-teman. Setelah semuanya dituangkan secara perlahan seperti ini, baru akan kita diamkan sampai betul-betul dingin dan mengeras. Setelah set bisa dimasukkan ke dalam kulkas karena dinikmati dalam keadaan dingin enak banget. Ini sudah keesokan harinya, udah dingin dan mengeras, sudah aku simpan di dalam kulkas dan akan aku keluarkan dari dalam cetakan seperti ini. Bisa teman-teman lihat perpaduan warnanya cantik sekali. Bukan cuma cantik tapi ini rasanya juga enak banget, apalagi dinikmati dalam keadaan dingin. Jadi ide jualan bagus banget, dinikmati sebagai camilan bersama keluarga juga enak banget. Sekian untuk video kali ini, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau mau request resep lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!